Hari ini, mari kita berusaha memahami alasan mengapa Tuhan mendirikan gereja Tuhan di bumi ini dan mengapa Dia mendirikan Sion di mana hari-hari raya Tuhan dirayakan. Mari kita meluangkan waktu untuk sekali lagi meyakini keselamatan kita dengan judul khotbah, Kemuliaan Sion dan Tuhan. Banyak orang di bumi ini ingin tahu di manakah ada Tuhan. Di antara banyak gereja, di gereja manakah Tuhan berdiam? Mereka mempunyai pertanyaan itu dalam hati mereka walaupun tidak mengatakannya. Kita memberitahukan kepada orang bahwa Tuhan bersama dengan kita di gereja kita. Kita sedang membanggakan Sion kita dan memperkenalkannya kepada banyak orang di dunia. Selama kita memberitakan Injil, kita sering berkata kepada mereka, gereja kami adalah gereja yang paling baik. Gereja kami adalah gereja yang diberkati Tuhan. Dan gereja kami mempunyai keselamatan. Jika begitu, kenapa gereja Tuhan adalah gereja yang paling baik? Itu karena Tuhan ada di dalam gereja kita. Tentang hal ini, mari kita mengetahui bahwa Tuhan ada di gereja Tuhan, yaitu Sion, pada zaman ini melalui nubuat-nubuat Alkitab. Tidak ada keselamatan di luar gereja Tuhan. Kali ini, saya berharap semua bangsa dan negara berduyun-duyun datang ke gereja Tuhan dan menyadari bahwa apa yang paling dibutuhkan mereka adalah menerima Tuhan Elohim, Tuhan Bapa Ansanghong, dan Tuhan Ibu Yerusalem Baru yang ada di gereja Tuhan. Ada orang yang berkeliling dari gereja ke gereja untuk mencari Tuhan. Apakah Tuhan ada di gereja ini? Apakah Tuhan ada di gereja itu? Syukurlah Tuhan sudah membuatkan dan mengajarkan kita tempat kediamannya melalui Alkitab. Tuhan berkata, "Aku di sini, jadi datanglah jika kamu mau bertemu aku." Roh dan pengantin perempuan juga menunjukkan kepada kita tempat kediaman mereka dan berkata, "Marilah kepadaku," bukan? Oleh karena itu, judul khotbah hari ini adalah Kemuliaan Sion dan Tuhan. Tolong buka Wahyu pasal 14. Mari kita baca Wahyu pasal 14 ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di mana kita bisa mengetahui Tuhan ada di mana melalui ayat ini. Kira-kira 2000 tahun yang lalu, Rasul Yohanes mendapatkan penglihatan agung dari Tuhan saat dia diasingkan ke Pulau Patmos. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion. Wahyu pasal 14 membuktikan bahwa tempat kediaman Tuhan adalah Sion, bukan? Mari kita baca Yesaya pasal 33 bersama. Yesaya pasal 33 ayat 20 kita baca. Pandanglah Sion, kota pertemuan raya kita. Matamu akan melihat Yerusalem, tempat kediaman yang aman, kemah yang tidak berpindah-pindah, yang patoknya tidak dicabut untuk seterusnya, dan semua talinya tidak akan putus. Di situ, di manakah di situ? Di Sion. Kita akan melihat betapa mulia Tuhan kita. Bukan hanya wahyu, melainkan juga kitab Yesaya memberi nubuat bahwa Tuhan ada di dalam Sion. Tuhan tidak diam di tempat manapun, tetapi Dia hanya ada di Sion. Mari kita baca Mazmur pasal 9. Mazmur pasal 9 ayat 11 kita baca. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Ayat 12. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di mana?
Tuhan yang bersemayam di Sion, beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sesungguhnya Tuhan berdiam di Sion. Oleh karena itu, ada nubuat dan kesaksian dari para nabi bahwa Sion akan bercahaya dan dimuliakan, dan Sion akan menjadi tempat perlindungan dan kota pertahanan kita pada hari penyelamatan. Di antaranya, inti yang paling penting bahwa Tuhan ada di dalam Sion. Banyak orang mencari gereja dengan berpikir, apakah Tuhan ada di gereja ini? Apakah Tuhan ada di gereja itu? Lalu mereka coba pergi ke gereja Presbyterian, atau ke Saksi Yehova, atau ke Tongil Gio, atau ke Bala Keselamatan, atau ke gereja Katolik, dan sebagainya. Tetapi Tuhan sudah memberitahukan kepada kita melalui nubuat dan kesaksian dari para nabi bahwa Dia ada di dalam Sion. Melalui wahyu dari Rasul Yohanes, melalui nubuat dari Nabi Yesaya, dan melalui catatan Daud di dalam Mazmur, kita bisa melihat Tuhan ada di dalam Sion. Mereka bukan orang-orang yang hidup pada satu zaman. Mereka tidak berkumpul dan bersepakat memberi kesaksian bahwa Tuhan ada di dalam Sion. Meskipun begitu, Daud pada zamannya bersaksi bahwa Tuhan ada di Sion. Nabi Yesaya pada zamannya bersaksi bahwa Tuhan ada di Sion. Rasul Yohanes pada waktu dia diasingkan ke Pulau Patmos menerima wahyu dari Tuhan bahwa Tuhan ada di Sion. Pada setiap zaman, nabi-nabi yang mengenal Tuhan dengan benar telah memberi kesaksian bahwa Tuhan ada di dalam Sion. Mari kita pastikan hal ini melalui Yesaya pasal 24. Yesaya pasal 24 ayat 23 kita baca. Bulan purnama akan tersipu-sipu dan matahari terik akan mendapat malu sebab Tuhan semesta alam akan memerintah di gunung mana, di gunung Sion, dan di Yerusalem. Apa maksudnya Tuhan akan memerintah di gunung Sion? Bukankah itu artinya Dia akan menjadi raja di Sion? Saudara-saudari, di bumi ini, Sion adalah satu-satunya tempat yang diperintah oleh Tuhan. Kalau kita baca Yesaya pasal 24 dari ayat 1, kita melihat Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya dan akan membalikkannya. Nubuat ini tentang hari-hari yang terakhir. Bulan purnama akan tersipu-sipu dan matahari terik akan mendapat malu sebab Tuhan semesta alam akan memerintah di gunung Sion dan di Yerusalem, dan Ia akan menunjukkan kemuliaannya di depan tua-tua umatnya. Tuhan akan memerintah di Sion berarti Tuhan akan menjadi raja atas Sion, bukan? Jadi, Sion adalah satu-satunya tempat yang diperintah oleh Tuhan. Jika begitu, apakah tempat lain yang bukan Sion bisa disebut sebagai tempat yang diperintah oleh Tuhan? Tempat-tempat lain menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis. Itu sudah ditunjukkan kepada kita oleh Alkitab. Jadi melalui Nabi Yeremia, Tuhan sudah berkata bahwa siapa saja yang ingin melihat kemuliaan Tuhan dan ingin mengambil bagian dalam keselamatan dari Tuhan, ia harus pergi ke Sion dengan cepat, bukan? Tuhan ada di Sion. Jadi, penduduk Sion yang diperintah oleh Tuhan harus berusaha untuk menuruti ajaran-ajaran Tuhan dalam hidup keimanan dan masa depan mereka. Kita harus memiliki batin yang sudah diajarkan Tuhan kepada kita. Seharusnya kita mempunyai batin benar, iman benar, nilai etika benar, dan pikiran benar seperti yang dimiliki Tuhan dan membaginya dengan saudara-saudari kita di Sion, bukan? Oleh karena itu, Yesus telah berkata,
Aku memberikan perintah baru, yaitu supaya kamu saling mengasihi, ketika Dia mengadakan perjanjian baru di Sion. Sion harus menjadi tempat di mana kita bersatu dan sehati sepikir dalam hidup kita di bawah ajaran-ajaran Tuhan. Mari kita melanjutkan baca firman Tuhan, Mazmur pasal 48. Mari kita baca Mazmur pasal 48 ayat 2. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus, yang menjulang permai, adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota raja besar. Ayat 13 kita baca. Kelilingilah Sion. Itu sama artinya, berjalanlah di seputar Sion. Kelilingilah Sion dan edarilah dia, hitunglah menaranya. Perhatikanlah temboknya, jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya inilah Allah, Allah kitalah Dia seterusnya, dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Di sini, penulis Mazmur berkata bahwa Tuhan yang memerintahkan kita mengelilingi Sion dan menghitung menaranya akan memimpin kita untuk selamanya. Sion adalah tempat di mana Tuhan bersama dengan kita, tempat kediamannya, tempat yang diperintahkannya, dan di mana ajaran Tuhan dan batinnya hidup dan bergerak. Walaupun dunia menjadi busuk dan jahat karena hal-hal duniawi, Sion sama sekali tidak boleh dipengaruhi oleh hal-hal dunia, bukan? Kenapa? Karena Sion adalah tempat kediaman Tuhan dan di situ Tuhan bersama dengan kita dan ajaran-ajarannya hidup. Oleh karena itu Alkitab berkata, sesungguhnya inilah Tuhan, Tuhan kitalah Dia selamanya, Dialah yang memimpin kita. Betapa berbahagianya orang yang dipimpin oleh Tuhan. Mereka dijamin menerima hidup yang kekal dan pengampunan dosa. Mereka dijamin memperoleh keselamatan. Dan juga mereka dijamin menjadi imamat yang rajani di kerajaan sorga, bukan? Tuhan kitalah yang memimpin kita ke masa depan yang cemerlang. Dan Dia ada bersama dengan kita di Sion. Dia adalah Bapa kita dan Ibu kita. Bukankah Tuhan adalah Bapa kita Ansang Hong dan Ibu Surgawi kita Yerusalem Baru? Mari kita lanjutkan baca Mika pasal 4. Mari kita baca Mika pasal 4 ayat 6 bersama. Pada hari itu demikianlah firman Tuhan, aku akan mengumpulkan mereka yang pincang dan akan menghimpunkan mereka yang terpencar-pencar dan mereka yang telah kucelakakan. Mereka yang pincang akan kujadikan pangkal suatu keturunan dan yang diusir suatu bangsa yang kuat dan Tuhan akan menjadi raja atas mereka di Gunung Sion dari sekarang sampai selama-lamanya. Catatan di dalam Mika pasal 4 ayat 6 mengenai hal-hal yang terjadi pada hari-hari terakhir. Tuhan akan menjadi raja atas mereka di Gunung Sion dari sekarang sampai selama-lamanya. Jika begitu, kemanakah kita harus pergi supaya kita diperintah oleh Tuhan pada hari-hari terakhir? Kita harus pergi ke Sion. Orang yang tidak ada di Sion, tidak ada di bawah pemerintahan Tuhan yang adalah raja. Mereka ada di bawah kendali roh-roh jahat dan diajari dengan ajaran-ajaran iblis dan sedang ada di situasi dari penyembahan dewa lain, bukan Tuhan. Tetapi kita benar-benar memuliakan Tuhan di Sion yang sudah didirikan olehnya pada zaman ini, bukan? Di Sion kita melayani Tuhan dan mempelajari ajaran-ajarannya, khususnya semua rahasia yang sudah disembunyikan Tuhan dari abad ke abad, bukan?
Karena kita ada di bawah pemerintahan Tuhan, masa depan kita dijamin masuk ke dalam kerajaan sorga. Rasul Yohanes telah melihat kerajaan sorga, tempat tidak ada lagi maut, perkabungan, dan ratap tangis, tetapi selalu ada kegirangan dan kesenangan baru, dan di situ kita bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Nabi Mika dan Nabi Yesaya dan semua nenek moyang iman yang tertulis di dalam Alkitab mengajari kita tentang tempat kediaman Tuhan dan berkata, Tuhan ada di Sion, jadi pergilah ke Sion dengan cepat. Pada hari-hari terakhir, kita tidak perlu bingung pergi kemana dengan berpikir, apakah Tuhan ada di sini atau di situ? Alkitab berkata, pergilah ke Sion. Jangan ragu-ragu dan jangan tinggal diam. Mari kita baca Yeremia pasal 4. Yeremia pasal 4 ayat 5 kita baca. Beritahukanlah di Yehuda dan kabarkanlah di Yerusalem. Tiuplah sangkakala di dalam negeri, berserulah keras-keras. Berkumpullah dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu. Angkatlah panci-panci ke arah Sion, cepat-cepatlah kamu mengungsi, jangan tinggal diam. Alkitab dan semua nabi berkata kepada kita untuk masuk ke Sion, dan Tuhan juga sedang meneriakkan pesan yang sama. Itu karena Tuhan menjadi raja di Sion dan memerintahnya. Apakah dia memerintah di Sion hanya pada gereja awal? Pada hari-hari terakhir juga. Sama seperti yang sudah kita baca di Yesaya pasal 24, pada akhir zaman yang sudah dinubuatkan bahwa bumi akan ditanduskan dan dibalikkan permukaannya, Tuhan akan menjadi raja di Sion dan memerintah kota itu. Jadi, kita yang sungguh-sungguh ingin berada di bawah pemerintahan Tuhan harus pergi ke Sion. Mari kita baca Mazmur pasal 102. Mazmur pasal 102 ayat 14 kita baca. Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya, sudah tiba saatnya. Sebab hamba-hambamu sayang kepada batu-batunya dan merasa kasihan akan debunya. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan dan semua raja bumi akan kemuliaan-Mu. Bila Tuhan sudah membangun apa, tidak seorang pun bisa dirikan Sion selain dari Tuhan. Bila Tuhan sudah membangun Sion, sudah menampakkan diri dalam kemuliaan-Nya. Tuhan menyuruh anak-anaknya yang terkasih untuk datang ke Sion. Dan dia menjadi raja atas mereka dan memerintah mereka di Sion. Dia memerintah mereka dengan hukum kasih, hukum keselamatan, dan hukum pengampunan dosa, yaitu hukum perjanjian baru. Sesungguhnya, Alkitab berkata kepada kita, di Sion yang diperintah oleh Tuhan, dikaruniakan pengampunan dosa, keselamatan, hidup yang kekal, dan kerajaan surga. Oleh karena itu, Sion adalah tempat yang didirikan Tuhan dan yang harus dimasuki semua anak Tuhan pada hari-hari terakhir. Tolong buka Mika pasal 4. Pasal 4 ayat 1 kita baca. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak, mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Sebab pengajaran akan keluar dari Sion, apakah kita bisa mencari kebenaran dan ajaran Tuhan selain di Sion? Ajaran yang tidak keluar dari Sion bukanlah ajaran yang benar.
Tuhan datang dan mengajarkan kita pengajarannya yang akan keluar dari Sion. Oleh karena itu, ada hidup yang kekal dan keselamatan di dalam Sion. Walaupun penghujat-penghujat mencoba menipu kita, umat surgawi dengan ajaran-ajaran palsu, tolong ingat Sion ini. Ajaran apapun yang tidak keluar dari Sion adalah ajaran palsu. Hanya ajaran Tuhan yang keluar dari Sion adalah ajaran yang memberi keselamatan, yang membimbing kita ke kerajaan sorga, dan yang memberikan kita pengampunan dosa. Mari kita meyakini ajaran Alkitab ini dan percaya bahwa kita dijamin menerima keselamatan. Menurut Mika pasal 4 ayat 1, pada hari-hari terakhir kebenaran keluar dari mana? Itu keluar dari Sion. Ditulis bahwa Tuhan sendiri akan mengajar kita tentang jalan-jalannya di Sion. Mari kita baca Mazmur pasal 134. Pasal 134 ayat 1 kita baca. Mari, pujilah Tuhan. Hai semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari mana? Dari Sion. Dikatakan bahwa semua orang yang ingin diberkati oleh Tuhan pencipta langit dan bumi harus datang ke Sion dan menerima berkat. Ada banyak jenis berkat, tetapi berkat yang paling berkarunia adalah kita diizinkan untuk masuk ke sorga, bukan? Mari kita baca Mazmur pasal 133. Pasal 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat apa? Berkat hidup yang kekal diberikan Tuhan di Sion. Kalau kita diberkati untuk hidup selamanya, itulah bukti kita akan masuk ke sorga. Tidak ada kematian di kerajaan sorga. Dengan kata lain, hanya ada hidup yang kekal di sorga. Jadi orang-orang diberkati Tuhan untuk hidup kekal bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Orang yang akan mati tidak akan pernah masuk ke sorga. Melalui hal ini, kita bisa memahami berkat yang teramat agung sudah kita terima. Tuhan adalah Raja di Sion, memerintah Sion, dan memimpin kita di Sion. Betapa bahagianya kita yang menerima berkat ini. Mari kita pikirkan kemuliaan Sion di mana kita sedang berkumpul bersama. Alkitab dan nabi-nabi sudah memberi kesaksian tentang Sion ribuan tahun yang lalu. Bahkan Tuhan membuktikan Sion melalui penglihatan karena Dia khawatir apakah umatnya akan melupakan Sion. Tuhan terus-menerus memberi kesaksian tentang Sion kepada umat manusia. Dia sudah mengutus nabi-nabinya kepada mereka supaya mereka tidak melupakan Sion. Tuhan mengajari kita bahwa Dia akan datang ke Sion pada akhir zaman juga dan akan mengajarkan semua jalannya untuk kita menerima keselamatan, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal, dan untuk kita masuk ke sorga. Melalui banyak kesaksian dari para nabi di dalam Alkitab, kita sudah memastikan bahwa ajaran-ajaran Tuhan diberitahukan hanya dari Sion dan berkat Tuhan berlimpah di Sion. Oleh sebab itu, Tuhan ada di Sion. Kristus Ansamhong dan Ibu Sorgawi Yerusalem Baru, yaitu roh dan pengantin perempuan ada di Sion. Jadi, kita tidak boleh meninggalkan Sion walaupun kita harus menyerah pada sesuatu di dunia, bukan? Bagaimana kalau kita meninggalkan Sion atau membuang iman kita?
Kita tidak boleh bahkan untuk membayangkan hal itu. Itu sungguh perbuatan bodoh dan salah. Mari kita lihat satu nubuat lagi dari Nabi Yesaya. Yesaya pasal 51, ayat 11 kita baca. Maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, duka dan keluh akan menjauh. Sion adalah tempat yang dipenuhi karunia Tuhan, di mana duka dan keluh akan menjauh untuk selamanya. Melalui Yesaya pasal 51 ini, kita meyakini waktu yang baik di mana kita bersama dengan Bapa Surgawi dan Ibu Surgawi diberikan di Sion. Sion adalah tempat yang begitu indah. Walaupun banyak gereja dan banyak orang mengakui mereka adalah umat Tuhan, Tuhan mengatakan bahwa hanya penduduk Sion adalah umatnya. Pasal 51 ayat 16 kita baca. Aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi dan berkata kepada Sion, engkau adalah apa? Tuhan meyakinkan kita bahwa semua orang yang diam di Sion adalah umatnya. Dengan demikian, kita sungguh-sungguh diberkati, bukan? Berkat ini tidak diberikan kepada semua orang. Kelihatannya Anda datang ke tempat yang diberkati ini sesudah diinjil oleh seseorang, tetapi sebenarnya Anda sudah menerima berkat dari sorga dan datang ke sini. Hidup kita sekarang ada berbagai kesulitan seperti kesulitan uang atau penyakit. Kita semua menghadapi kesulitan masing-masing. Tetapi pasti akan tiba harinya kita menyadari semua kesulitan itu adalah salah satu rencana Tuhan untuk memberikan kita berkat pada akhirnya. Hari ini, sekali lagi, saya mengucap syukur kepada Bapa dan Ibu Surgawi atas kasih karunia mereka untuk kita tinggal di Sion dan bertemu Bapa Ansanghong dan Ibu Yerusalem. Tuhan Elohim sudah mendirikan Sion, kota pertemuan raya Tuhan, memanggil kita ke Sion, menjadikan kita anak-anak mereka, dan memberikan kita pengampunan dosa dan keselamatan. Pada tahun 2022 ini, mari kita menyatakan kemuliaan Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu yang abadi, dan memuji-muji mereka, supaya lebih banyak orang bisa mendengar kabar keselamatan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Semua anak Sion, mari kita bangkit. Mari berteriak, kembalilah ke Sion. Percayalah kepada Kristus Ansanghong dan Ibu Surgawi Yerusalem baru. Engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Mari kita menjadikan tahun 2022 waktu yang penuh karunia Tuhan dengan memberitakan Injil dengan semangat. Kita menyambut tahun baru 2022 dalam kalender suci pada hari Sabat yang diberkati ini. Semua anak Sion di seluruh dunia, mari kita bangkit pada tahun ini dan memberitakan Injil dan menerangi dunia yang gelap ini dengan terang kemuliaan dari Kristus Ansanghong dan Ibu Surgawi Yerusalem baru. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.